Sejak keponakan kecilku memasuki rumah kami, perilaku anjing German Shepherdku berubah secara mencolok. Mereka selalu menempel di sisinya, telinga mereka berdiri waspada, sesekali menggeram pelan ke arah ruang kosong. Awalnya, aku hanya tertawa, mengira mereka hanya terlalu protektif. Namun rasa lucuku berubah menjadi kekhawatiran ketika aku melihat keponakanku sesekali melirik cemas ke arah jendela. Kekhawatiranku semakin besar tadi malam ketika anjing-anjingku tiba-tiba menggonggong keras dan berlari ke arah pintu depan. Aku segera berlari untuk melihat apa yang terjadi, dan jantungku berdegup kencang saat mengintip keluar. Sementara itu, keponakanku duduk di lantai, bermain dengan benang warna-warni dari karpet. Rex dan Stella, anjing setiaku, tetap di sisinya, tidak mengalihkan pandangan darinya, bahkan menolak datang ketika kupanggil. Sikap mereka yang tidak biasa ini membuatku berpikir bahwa mereka merasakan sesuatu yang tidak kusadari. Saat keponakanku bermain, aku mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Wajahnya pucat dan keceriaan biasanya kini berganti dengan kesunyian yang membuatku tidak nyaman. Hari ini saat aku bertanya apakah dia baik-baik saja, mengharapkan jawaban ceria seperti biasanya, dia hanya mengangguk lemah dan tersenyum kecil sebelum kembali fokus ke mainannya. Perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres tetap menggangguku. Dia tampak berbeda, tidak seaktif biasanya. Dia hanya memberi jawaban singkat atas kekhawatiranku, sambil sesekali melirik ke jendela, seolah-olah mengantisipasi kedatangan seseorang yang tidak diinginkan. Setiap kali itu terjadi, dia kembali bermain dengan diam dan rasa cemasnya begitu terasa. Anjing-anjingku tetap di sampingnya, mengeluarkan suara pelan, siap siaga jika diperlukan. Karena khawatir, aku berpikir untuk membicarakan perilaku anehnya dengan kakakku. Tepat saat aku hendak mengambil ponsel, Rex dan Stella tiba-tiba mengalihkan perhatian mereka ke pintu depan, seolah-olah mendeteksi kehadiran seseorang. Aku mengamati mereka dengan cermat, mencoba memahami alasan kewaspadaan mereka. Suasana di dalam rumah terasa semakin tegang saat mereka berdiri di depan pintu, menggeram dalam-dalam. Mata mereka tertuju pada pintu dengan penuh fokus. Ini adalah tingkat kewaspadaan yang belum pernah kutemui sebelumnya dari mereka, membuat rasa cemas di dalam diriku semakin besar. Aku menoleh ke arah keponakanku yang masih asyik bermain dengan bonekanya, seolah tidak menyadari ketegangan yang memenuhi udara. Aku berharap dia tetap tidak menyadari situasi ini, agar dia bisa menikmati masa kecilnya dengan tenang. Sementara itu, Rex dan Stella berdiri seperti patung di depan pintu, siap menghadapi ancaman kapan saja. Keesokan paginya, saat cahaya matahari masuk melalui tirai, suara ketukan di pintu memecah keheningan. Aku membuka pintu dan mendapati tetangga kami, Ibu Collins, berdiri di beranda dengan ekspresi khawatir. "Selamat pagi," sapaku, mencoba memahami ekspresi cemasnya. Sangat jarang dia datang sepagi ini, dan kehadirannya menunjukkan sesuatu yang mendesak. Tanpa basa-basi, Ibu Collins langsung bertanya, "Apakah keponakanmu baik-baik saja?" Suaranya terdengar penuh kekhawatiran. Aku terdiam sejenak, tidak yakin harus menjawab apa. Sejujurnya aku juga belum tahu, jawabku jujur. Ibu Collins selalu tahu banyak tentang kejadian di sekitar lingkungan, jadi jika dia khawatir, ini bisa menjadi pertanda buruk. Aku mulai bertanya-tanya apakah dia melihat sesuatu yang aku lewatkan. Apakah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Dia lalu menceritakan bahwa dia melihat anak-anak asing berkeliaran di sekitar rumah kami. Informasi ini membuat pikiranku berpacu, mencoba menghubungkan kehadiran mereka dengan perilaku aneh keponakanku dan anjing-anjingku. Saat Ibu Collins terus berbicara, pikiranku dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Apa niat anak-anak asing itu?
Apakah ada bahaya yang mengintai? Sepertinya aku harus mencari tahu secepatnya. Aku mengucapkan terima kasih kepada Ibu Collins atas perhatiannya sebelum menutup pintu dengan lembut. Saat berbalik, aku melihat Rex dan Stella masih berjaga di depan pintu. Tubuh mereka tegang, meskipun sedikit lebih tenang setelah pintu tertutup. Namun, mereka tetap menatap pintu dengan waspada, seolah-olah menunggu sesuatu. Perasaan gelisah semakin menguat dalam diriku. Apa yang sebenarnya mereka rasakan yang aku tidak sadari? Untuk mengusir perasaan tidak nyaman ini, aku mencoba mencairkan suasana. "Ayo kita beli es krim," ujarku ceria kepada keponakanku, memberikan senyuman yang menenangkan. Dia mengangguk pelan, tampak sedikit lebih bersemangat dengan janji camilan manis. Aku melihat ini sebagai kesempatan, tidak hanya untuk meningkatkan suasana hatinya, tetapi juga untuk mencari tahu apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Saat kami berjalan menuju kedai es krim, matanya mulai berbinar sedikit, senang dengan rencana kecil ini. Namun, di balik senyuman kecilnya, masih ada bayangan kecemasan. Aku mencoba mengajaknya mengobrol tentang harinya, berharap dia mau berbagi, tapi jawabannya tetap singkat dan hati-hati. Jelas, dia belum siap untuk bercerita. Setelah memilih es krim, kami pergi ke taman terdekat. Begitu sampai, dia langsung berlari dengan penuh energi ke arah perosotan. Aku duduk di bangku taman, mengawasinya sambil sesekali melihat sekeliling. Banyak keluarga lain yang sedang bermain dan suasana tampak normal. Namun, aku tetap waspada. Pikiranku masih dipenuhi dengan perasaan tidak nyaman sejak pagi tadi, ditambah sikap anjing-anjingku yang terus berjaga. Rex dan Stella mulai mengendus udara lebih kuat dari biasanya. Mereka berjalan mondar-mandir. Perhatian mereka tertuju pada sekelompok anak-anak yang lebih tua, bersepeda di sekitar tempat keponakanku bermain. Aku melihat ekor mereka berkedut, bukan karena senang, tetapi karena waspada. Aku mulai merasa tegang, mencoba memahami apakah anak-anak itu merupakan ancaman. Jantungku berdetak lebih cepat saat melihat keponakanku tiba-tiba berhenti bermain. Tubuhnya menegang ketika kelompok anak-anak itu berhenti tak jauh darinya, menatapnya dengan ekspresi tidak bersahabat. Bahkan dari kejauhan, aku bisa merasakan dinginnya tatapan mereka. Aku tetap duduk meskipun naluriku berteriak untuk segera melindunginya. Dia menoleh sebentar ke arahku sebelum bersembunyi di balik ayunan, mencoba menjauh dari pandangan mereka. Anak-anak itu tampaknya menikmati ketakutannya. Mereka menyeringai, saling menertawakan, tetapi tidak bergerak lebih dekat. Aku semakin tidak nyaman melihat perilaku mereka yang jelas-jelas ingin menakutinya. Rex dan Stella kini berdiri, siap bertindak jika diperlukan. Aku tahu aku tidak bisa tinggal diam. Aku bangkit dari bangku dan berjalan mendekati keponakanku dengan langkah tenang. "Hei, bagaimana kalau kita pulang sekarang?" Tanyaku lembut, berusaha memberinya rasa nyaman sekaligus jalan keluar. Dia langsung mengangguk cepat, ekspresi lega terpancar di wajahnya. Saat kami meninggalkan taman, Rex dan Stella membentuk lingkaran perlindungan di sekitar kami. Mereka tetap waspada, memastikan tidak ada yang mengikuti. Aku merasakan kehadiran mereka sebagai pengaman di tengah-tengah semua pertanyaan yang masih belum terjawab. Apa sebenarnya yang baru saja terjadi? Dan yang lebih penting, apakah ini sudah berakhir? Saat kami berjalan pulang, keponakanku perlahan mulai merasa lebih tenang dengan setiap langkah yang menjauh dari taman. Bahunya yang tadinya tegang mulai rileks, dan dia bahkan mengulurkan tangan untuk membelai Rex dan Stella. Kedua anjing itu berjalan cepat di depan, seolah menyadari sesuatu yang tidak bisa kupahami. Seperti mereka tahu bahwa mereka harus terus menjaganya. Setelah sampai di rumah, rasa penasaranku semakin besar. Saat kami duduk di meja dapur sambil menikmati jus,
aku memutuskan untuk membicarakannya dengan cara yang ringan. "Siapa anak-anak di taman tadi?" tanyaku, berusaha menciptakan suasana nyaman agar dia mau berbagi. Ekspresinya seketika berubah muram dan dia hanya mengangkat bahu tanpa berkata apa-apa. Aku tahu bahwa aku harus bersabar sambil tetap memperhatikan tanda-tanda emosinya. Ketika aku terus bertanya tentang anak-anak di taman, dia semakin terlihat tegang. Pandangannya beralih ke lantai dan diamnya justru berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang mengganggunya, sesuatu yang belum siap dia ungkapkan. Naluriku untuk melindunginya semakin kuat seiring dengan setiap detik yang berlalu dalam keheningan. Aku tidak ingin memaksanya, tetapi aku ingin dia tahu bahwa dia bisa mempercayaiku. Akhirnya, dengan suara pelan dan tanpa menatapku, dia berkata, "Kadang-kadang mereka mengatakan hal-hal yang menyakitkan." Mendengar pengakuannya yang lirih membuat hatiku terasa berat. Sulit membayangkan anak-anak bisa begitu kejam. Kata-kata mereka pasti sangat mempengaruhinya, mungkin lebih dalam dari yang dia akui. Meskipun ini hanya sedikit petunjuk, setidaknya sekarang aku tahu bahwa ada sesuatu yang benar-benar mengganggunya. Ingin membuatnya merasa lebih aman, aku tersenyum lembut dan berkata, "Kamu tahu kan? Di sini kamu aman. Rex dan Stella tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu." Sebuah senyuman kecil muncul di wajahnya, tetapi sebelum aku bisa berkata lebih banyak, bel pintu tiba-tiba berbunyi, menghancurkan momen itu dengan kejutannya. Seketika, Rex dan Stella langsung siaga, telinga mereka tegak saat mereka berlari ke arah pintu. Dengan hati-hati, aku mengikuti di belakang Rex yang menggonggong dan Stella yang menggeram. Sikap protektif mereka membuatku lebih waspada terhadap siapapun yang ada di luar. Perlahan, aku membuka pintu dengan perasaan cemas, setengah berharap melihat wajah yang familiar. Kedua anjingku berdiri siap untuk melindungi dan aku merasa tegang, tetapi sekaligus bersyukur atas kehadiran mereka. Untungnya, hanya seorang kurir dengan paket. Aku menghela napas lega, mengucapkan terima kasih, lalu menutup pintu kembali. Rex dan Stella sedikit rileks, tetapi tetap waspada. Gangguan kecil ini mengingatkanku pada ketegangan yang masih ada di dalam rumah kami. Saat aku memegang paket itu, aku menyadari bahwa suasana di sini masih dipenuhi dengan kekhawatiran yang tak terucapkan. Aku tahu bahwa sesuatu harus segera berubah demi kebaikan semua orang. Dalam beberapa hari berikutnya, setiap suara dari luar membuat Rex dan Stella langsung siaga. Aku juga melihat keponakanku semakin sering menempel pada mereka, mencari rasa aman seolah mereka adalah pelindungnya. Hubungan mereka semakin erat, yang memberiku perasaan lega sekaligus kekhawatiran. Aku tahu bahwa aku harus mencari tahu akar ketakutannya agar bisa membantunya dengan lebih baik. Meskipun keponakanku tampak lebih nyaman saat bersama Rex dan Stella, jelas bahwa sumber ketakutannya belum benar-benar hilang. Aku pun memutuskan untuk berbicara dengan kakakku malam itu, berharap dia bisa memberikan sedikit jawaban atas semua ini. Saat aku memperhatikan anjing-anjingku yang meringkuk di samping keponakanku, aku tahu bahwa aku harus segera mencari cara untuk membantunya merasa aman kembali. Saat berbicara dengan kakakku, dia menyadari bahwa sikap waspada Rex dan Stella adalah sesuatu yang baru terjadi belakangan ini. Kami bertukar pendapat tentang apa yang mungkin menyebabkan perubahan ini. Bisa jadi ada sesuatu di lingkungan sekitar yang membuat mereka gelisah. Pikiran bahwa Rex dan Stella bisa merasakan gangguan yang tidak kami sadari cukup mengganggu. Tetapi kehadiran mereka jelas memberi rasa nyaman bagi keponakanku. Saat sore semakin larut, keponakanku mulai lebih terbuka. Dengan suara kecil, dia mengaku mereka terus mengejekku. Kata-katanya sederhana, tetapi dampaknya begitu besar. Menghadapi perundungan adalah hal yang berat bagi anak sekecil dia.
Aku merasa sedih mendengar apa yang dia alami, tetapi pengakuan ini memberi kami gambaran lebih jelas tentang situasinya. Kata-kata kasar dari anak-anak lain pasti sangat menyakitkan bagi hati kecilnya. Mendengar ketulusan dalam suaranya, aku tahu aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Kami harus segera mengambil tindakan. Dampak dari ejekan itu tidak bisa dibiarkan dan jelas bahwa kami harus melakukan sesuatu demi ketenangan semua orang, terutama keponakanku. Aku memutuskan sudah saatnya untuk turun tangan agar dia bisa merasa aman lagi. Kakakku setuju dan kami mempertimbangkan untuk berbicara dengan orang tua anak-anak tersebut. Langkah yang terasa perlu mengingat apa yang sudah dialami keponakanku. Sementara itu, kami fokus membuatnya merasa didukung di rumah. Malam itu, kami menonton film favoritnya, mencoba menghiburnya dengan tawa. Meskipun berhasil mengangkat suasana hatinya sejenak, aku tahu dia masih butuh lebih banyak dukungan dan keyakinan bahwa dia tidak sendirian. Kami pun merencanakan pertemuan kecil di rumah, mengundang anak-anak tetangga untuk menciptakan suasana yang nyaman dan ramah. Aku berharap dalam lingkungan yang lebih santai, kami bisa melihat lebih jelas bagaimana interaksi mereka sebenarnya. Jika kami bisa mengamati bagaimana anak-anak ini bergaul, mungkin kami bisa lebih memahami masalahnya. Keponakanku awalnya ragu untuk ikut serta, mengingat apa yang baru saja dialaminya. Namun kehadiran Rex dan Stella membuatnya merasa lebih tenang dan akhirnya dia setuju. Aku meyakinkannya bahwa aku akan memperhatikan segalanya dengan cermat agar dia tidak perlu merasa cemas. Saat anak-anak mulai berdatangan, aku memperhatikan sikap mereka yang penasaran tetapi sedikit canggung. Ini bukan pertanda terbaik, tetapi aku tetap optimis. Rex dan Stella, seperti biasa, tetap di dekat keponakanku, menjadi pelindung yang diam tetapi penuh kewaspadaan. Kesetiaan mereka tampaknya memberi keponakanku keberanian. Di halaman belakang, suara tawa dan percakapan mulai mengisi udara. Aku tetap waspada memperhatikan setiap interaksi yang terjadi. Aku melihat keponakanku mulai berbicara dengan beberapa anak, meskipun masih dengan ragu-ragu. Setiap kata yang dia ucapkan mungkin terlihat kecil, tetapi bagiku, itu adalah langkah besar menuju pemulihannya. Meskipun dia perlahan mulai berinteraksi, aku masih bisa melihat bayangan ketakutan di matanya. Rasa trauma yang dia alami belum sepenuhnya hilang. Aku dan kakakku tetap memperhatikan dari dekat, siap untuk turun tangan jika suasana berubah tidak nyaman. Saat aku terus mengamati, aku mulai memperhatikan beberapa anak melirik keponakanku sambil berbisik dan tertawa kecil. Setiap kali itu terjadi, keponakanku semakin menarik diri, semangat bermainnya cepat menghilang. Pemandangan ini membuat hatiku sakit. Aku dan kakakku saling bertukar pandangan khawatir, sama-sama menyadari bahwa kami harus segera bertindak meskipun rencana pastinya masih belum jelas. Rasa urgensi semakin terasa, tetapi di saat yang sama kami berusaha menjaga suasana tetap ceria untuk pertemuan ini. Kami tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi kami bertekad untuk melindunginya dan memastikan dia mendapatkan lingkungan yang lebih baik. Panik langsung menyergap saat aku tiba-tiba kehilangan keponakanku dari pandangan. Aku dengan cepat menyapu pandangan ke sekeliling, berharap dia hanya bergabung dengan kelompok lain. Namun, ketika dia tidak terlihat dimanapun, gelombang kecemasan langsung mendorongku untuk bertindak. Aku segera meminta izin dari percakapan yang sedang berlangsung dan dengan cepat mulai mencarinya. Saat itulah gonggongan keras Rex dan Stella menarik perhatianku. Mereka berada di halaman belakang. Aku bergegas ke sana dan menemukan keponakanku duduk sendirian, memeluk lututnya erat-erat. Perasaan lega bercampur khawatir menyelimuti hatiku saat aku mendekat, ingin tahu apa yang membuatnya menjauh dari yang lain.
Rex dan Stella berputar perlahan di sekelilingnya. Kehadiran mereka seperti pelindung yang lembut di tengah kesendiriannya. Aku mendekatinya perlahan, hatiku terasa perih melihatnya seperti ini. Pipi kecilnya memerah dan air mata mulai menggenang di matanya. Jelas sekali bahwa dia sangat terpukul. Tidak jauh dari sana, sekelompok anak-anak berdiri menatap. Tatapan mereka yang tajam menambah ketegangan situasi ini. Adegan ini menunjukkan dengan jelas kesulitan yang dia alami, membuatku sadar bahwa aku harus bertindak cepat. Dengan Rex dan Stella tetap berjaga di sampingnya, aku berlutut dan berbicara dengan suara lembut, berusaha menenangkan ketakutannya. Prioritasku saat itu adalah membuatnya merasa aman kembali. Aku mengajaknya masuk ke dalam rumah, mencoba menyembunyikan kekhawatiranku sendiri. Saat dia berdiri dan berjalan ke arahku, dia dengan cepat menghapus air matanya. Sementara Rex dan Stella mengikuti di belakangnya, ekspresi mereka seakan menunjukkan rasa cemas. Aku tahu dia sedang memendam kesedihan yang besar. Aku bertekad untuk mencari tahu dan mengatasi apapun yang mengganggunya. Begitu kami masuk ke dalam rumah, Rex dan Stella langsung mendekatinya, mendorong tubuhnya dengan lembut menggunakan hidung mereka, seolah mencoba menghiburnya dengan cara mereka sendiri. Tepat saat itu, Ibu Collins, tetangga kami, datang berkunjung. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia juga merasa khawatir. "Apakah semuanya baik-baik saja?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. Aku sempat ragu bagaimana harus menjawab, tetapi kehadirannya memberiku sedikit ketenangan. Saat kami berbincang tentang anak-anak di lingkungan ini, Ibu Collins mengungkapkan bahwa dia juga menyadari beberapa perilaku yang mengkhawatirkannya. Percakapan ini semakin memperkuat tekadku untuk bertindak. Sudah jelas bahwa keponakanku harus merasa aman dan bahagia, dan aku bertekad untuk memastikan hal itu terjadi. Seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa kecemasan keponakanku justru semakin dalam, meskipun Rex dan Stella selalu ada di sisinya. Keceriaan yang biasa dia miliki kini tergantikan oleh ketakutan yang tak kunjung hilang. Aku bisa melihat bagaimana kehadiran anjing-anjing itu memberinya kenyamanan, tetapi aku juga tahu bahwa itu saja tidak cukup. Aku harus segera menemukan dan menyelesaikan akar masalahnya. Rex dan Stella selalu berada di dekatnya, memberikan ketenangan dengan menjilati tangannya dan meletakkan kepala mereka di pangkuannya setiap kali dia menangis. Meskipun dia merasa lebih baik dengan mereka di sisinya, jelas bahwa dia membutuhkan solusi jangka panjang. Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, dan melihatnya menderita dalam diam membuatku sadar bahwa aku harus mengambil tindakan yang lebih tegas. Aku mengatur pertemuan dengan keluarga anak-anak di lingkungan sekitar dan mengundang mereka ke ruang tamu kami. Aku ingin menciptakan suasana yang tenang dan penuh rasa hormat agar kami bisa membahas masalah ini secara terbuka. Memulai percakapan seperti ini tidaklah mudah, tetapi aku tahu bahwa ini adalah langkah yang diperlukan untuk menghadapi permasalahan secara langsung. Aku berharap pertemuan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik bagi semua pihak. Keponakanku duduk di sampingku, matanya menunjukkan perpaduan antara kecemasan dan harapan. Saat kami mulai membahas kejadian yang telah dia alami, mengungkapkan semua yang dia hadapi bukanlah hal yang mudah, tetapi itu sangat penting. Reaksi orang tua anak-anak itu penuh keterkejutan. Mereka tampak kaget mendengar bahwa anak-anak mereka telah melakukan perundungan. Ekspresi mereka mencerminkan perasaan yang sama yang aku rasakan saat pertama kali mengetahui apa yang terjadi. Ini adalah banyak hal yang harus mereka cerna, tetapi aku berharap mereka menyadari bahwa masalah ini harus ditangani, bukan hanya demi keponakanku, tetapi juga demi kebaikan anak-anak mereka sendiri. Anak-anak yang terlibat dalam perundungan juga ikut serta dalam diskusi ini.
Awalnya mereka tampak enggan, tetapi seiring percakapan berlangsung di bawah pengawasan orang dewasa, mereka mulai lebih introspektif. Tampaknya mereka belum sepenuhnya menyadari dampak dari perilaku mereka. Tujuan pertemuan ini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk membantu mereka memahami lebih dalam konsekuensi dari tindakan mereka. Pertemuan ini menjadi langkah awal dari perubahan besar yang aku harapkan akan membawa dampak positif bagi semua. Semua orang sepakat bahwa kami perlu menemukan cara yang lebih baik untuk membantu keponakanku merasa lebih nyaman. Percakapan ini membawa secercah harapan. Melihat adanya langkah nyata yang diambil untuk memperbaiki situasi, membuat keponakanku terlihat lebih ceria. Kami semua ingin melihat perubahan yang lebih baik dan bertekad untuk mewujudkannya. Perlahan, ketegangan yang sempat menyelimuti mulai mereda. Keponakanku mulai kembali menjadi dirinya yang dulu, dengan semangat baru di matanya. Dia tampak lebih rileks dan bahkan Rex serta Stella pun bisa merasakan perubahan suasana ini. Meskipun mereka tetap waspada, sikap mereka menjadi lebih tenang. Melihat dampak positif dari pertemuan ini sungguh menghangatkan hati. Sangat menyenangkan melihat anak-anak yang lebih besar mulai menyesuaikan sikap mereka. Dengan dorongan dan rasa empati dari semua pihak, mereka menjadi lebih ramah dan penuh rasa hormat. Lingkungan sekitar pun mulai kembali damai, seolah-olah kami semua telah membuka lembaran baru. Kami mulai menjadi komunitas yang lebih peduli satu sama lain, di mana rasa aman dan diterima menjadi prioritas utama. Diskusi terbuka membantu memperkuat hubungan kami. Semua orang menghargai keberanian yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah ini secara langsung. Pengalaman ini menegaskan pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Usaha bersama kami membuahkan hasil positif. Melihat anak-anak berinteraksi dengan baik dan senyum kembali menghiasi wajah mereka memberi kami kebahagiaan yang luar biasa. Rex dan Stella pun mulai menyadari bahwa suasana di rumah kembali tenang. Tatapan mereka yang selalu waspada kini mulai melembut dan mereka mulai lebih santai saat berada di dekat keponakanku. Kewaspadaan yang terus-menerus mereka tunjukkan sebelumnya mulai berkurang seiring tumbuhnya rasa percaya. Mereka tetap berada di dekatnya, tetapi kini terlihat bahwa mereka merasa dia jauh lebih aman. Melihat mereka merasa nyaman kembali, sungguh menyentuh hati kami semua. Ini menunjukkan betapa dalam ikatan yang mereka miliki dengannya. Minggu-minggu sebelumnya, penuh dengan kecemasan, menguras energi semua orang yang terlibat. Namun kini, melihat keponakanku kembali tersenyum dan tawanya terdengar lagi adalah kelegaan yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, lingkungan sekitar pun terasa lebih ringan. Segalanya perlahan kembali ke rutinitas yang biasa, dan kami semua mulai menikmati ketenangan yang telah kembali. Kami benar-benar menghargai setiap momen damai yang telah lama hilang. Suatu hari Ibu Collins datang dengan kabar baik. Aku melihat perubahan besar pada anak-anak. Katanya dengan senyuman, memberikan kata-kata penyemangat yang semakin meyakinkan kami bahwa usaha kami telah membuahkan hasil. Kami merasa sangat bersyukur atas dukungan dan perannya dalam membantu membangun pemahaman di antara para tetangga. Komunitas kami semakin erat, saling mendukung dengan kebaikan dan rasa hormat. Menyaksikan semua orang bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang damai benar-benar menghangatkan hati. Meski semuanya mulai membaik, aku tetap memilih untuk tetap waspada. Mengamati anak-anak bermain dari jendela memberikan ketenangan tersendiri. Aku ingin memastikan bahwa mereka semua merasa diterima dan aman. Meskipun kehidupan tampak kembali normal, aku tetap berhati-hati untuk menjaga kebahagiaan dan keselamatan mereka.
Perhatianku yang utama adalah menciptakan lingkungan terbaik bagi keponakanku, di mana dia bisa tumbuh dengan rasa aman dan penuh kebahagiaan. Keponakanku mulai menceritakan pengalamannya sehari-hari dengan lebih bersemangat. Ceritanya dipenuhi dengan detail yang penuh kegembiraan, membuatku senang mendengar suaranya yang ceria. Bolehkah teman-temanku datang bermain? Tanyanya dengan antusias, mendorongnya untuk mengundang teman-temannya menjadi hal penting dalam membangun kembali rasa aman dan kepercayaan dirinya. Melihatnya bermain dan menikmati kebersamaan dengan teman-temannya begitu menghangatkan hati. Rex dan Stella pun kembali seperti biasa, sibuk dengan tingkah laku mereka yang ceria, mengejar bola atau sekadar bersantai di halaman. Namun, naluri protektif mereka tetap terlihat saat mereka terus memperhatikannya dengan seksama. Keceriaan mereka membawa kebahagiaan ke dalam rumah kami. Hari demi hari, kesetiaan dan kasih sayang mereka semakin nyata. Melihat mereka tumbuh bersama keponakanku adalah sesuatu yang sangat kami hargai. Komitmen alami mereka untuk melindunginya terus membuat kami kagum. Suatu hari, keponakanku berkata dengan tulus, "Aku senang mereka ada bersamaku." Kata-katanya penuh rasa syukur dan kami semua tersentuh mendengarnya. Kami menyadari betapa alami dan insting perlindungan Rex dan Stella. Cara mereka menunjukkan kasih sayang sangat berperan dalam menjaga keamanan dan kebahagiaan keponakanku. Kehadiran mereka memberikan kenyamanan yang luar biasa. Aku semakin memahami peran luar biasa yang mereka mainkan. Mereka bukan sekadar hewan peliharaan, tetapi penjaga setia, baik secara fisik maupun emosional. Dengan cara mereka sendiri, mereka menunjukkan kasih dan perlindungan yang unik, memperkuat ikatan yang tak tergoyahkan dengan keponakanku. Mereka adalah sahabat setia yang dengan penuh perhatian menjaga orang yang mereka sayangi. Setiap hari, kami selalu mengingat betapa beruntungnya memiliki keluarga yang erat dan penuh kasih. Setiap malam, kami berkumpul di meja makan, berbagi cerita dan tawa. Ini menjadi kebiasaan yang kami semua hargai. Saling bergantian menceritakan hal kecil yang membuat hari kami terasa berarti. Tradisi ini mengingatkan kami akan banyaknya berkah yang kami miliki dan betapa berharganya kebersamaan kami. Lambat laun, setelah dorongan lembut dari kami, keponakanku akhirnya berani berbagi tentang kesulitannya. Dengan suara bergetar, dia mengakui bahwa dia telah mengalami perundungan dari anak-anak yang lebih tua di lingkungan ini. Pengakuan ini sulit baginya, tetapi membantu kami memahami perubahan dalam sikapnya. Dibutuhkan keberanian besar untuk membuka diri tentang sesuatu yang begitu pribadi, dan kami semua mendengarkan dengan penuh perhatian, ingin mendukungnya sepenuhnya. Sebelum ini, dia memilih diam karena takut situasinya akan semakin buruk. Dia berharap jika dia tetap diam, masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Di saat-saat dia merasa paling rentan, Rex dan Stella selalu ada untuknya. Menjadi penjaga diam yang setia, seolah-olah mereka bisa merasakan ketakutannya dan tanpa ragu berdiri di sisinya. Naluri mereka luar biasa, mereka bisa merasakan bahaya yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Kehadiran mereka di sisinya memberikan rasa aman, mengurangi ketakutannya, dan menunjukkan bahwa dia tidak sendiri dalam menghadapi tantangannya. Dengan perlindungan dan kesetiaan mereka, keponakanku mulai menghadapi setiap hari dengan lebih berani dan penuh harapan. Dia semakin percaya diri, mengetahui bahwa dia dikelilingi oleh cinta dan dukungan yang tulus. Sebagai sebuah keluarga, kami berkomitmen untuk selalu memberinya kebaikan dan dukungan yang stabil, membiarkannya sembuh dengan caranya sendiri. Dukungan yang semakin besar dari komunitas di sekitar kami memberikan kehangatan yang luar biasa, menegaskan betapa pentingnya ikatan ini.
Setiap senyuman dan kata-kata baik yang dibagikan berperan dalam proses pemulihannya. Seiring waktu, dia mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, merasa nyaman dalam lingkaran kasih sayang dan pengertian kami. Keponakanku mulai berteman dengan orang-orang baru, perlahan-lahan melepaskan keraguannya yang dulu. Setiap hari membawa peluang baru untuk menikmati kebersamaan dengan teman-temannya, dan dia mulai menyambut kesempatan ini dengan semangat yang semakin besar. Rex dan Stella tetap setia menjaganya, selalu berada dalam jarak dekat. Kehadiran mereka yang tak tergantikan membawa ketenangan bagi kami semua. Saat dia mulai membangun kembali kepercayaan dirinya, kami semua berfokus untuk memulihkan rasa aman dan saling mendukung. Kami menyadari bahwa bersama kami bisa melewati tantangan apapun. Usaha kami menciptakan lingkungan yang lebih hangat dan penuh dukungan akhirnya membuahkan hasil. Ketakutan yang pernah menguasai mulai menghilang. Dengan setiap langkah kecil ke depan, kedamaian perlahan kembali ke rumah kami dan rasa kebersamaan semakin kuat, memberikan keyakinan bagi semua orang yang terlibat. Rex dan Stella bukan hanya sekadar sahabat, tetapi juga pilar kekuatan dalam perjalanan ini. Mereka selalu siaga, memastikan keponakanku aman di setiap saat. Naluri protektif mereka mencerminkan ikatan kuat dalam keluarga kami, menegaskan betapa pentingnya tetap terhubung dan saling menjaga. Kami sangat bersyukur atas kesetiaan dan perlindungan mereka yang tak tergoyahkan selama masa sulit ini. Saat kepercayaan diri keponakanku semakin berkembang, kami semua merayakan kemajuannya, merasa bangga dengan ketangguhan yang ia tunjukkan. Persatuan keluarga kami semakin kokoh, diperkuat oleh segala tantangan yang telah kami hadapi dan taklukkan bersama. Ketekunan dan keberaniannya menginspirasi kami, menyalakan semangat kekuatan dan ketahanan di dalam hati kami. Hari demi hari, ikatan di antara kami semakin erat, mengingatkan kami akan kekuatan luar biasa yang datang dari keluarga dan keberanian. Bersama kami telah melewati badai, muncul lebih kuat seperti kekuatan yang tak tergoyahkan. Perlindungan dan kasih sayang yang mengelilingi keponakanku begitu terasa, memberinya harapan dan ketenangan yang dia butuhkan. Perjalanan ini memperkuat hubungan kami lebih dalam, menumbuhkan rasa cinta dan kepercayaan yang lebih besar satu sama lain. Kebahagiaan bersama kini telah menggantikan tantangan yang sebelumnya membayangi, meninggalkan kami lebih bersatu dan siap menghadapi apapun yang ada di depan.